Selamat pagi, perkenalkan nama saya Halim Yunus Supardi dari program studi Teknik Informatika Strata 1 dengan NIM 211201883. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan aplikasi AI atau yang kita kenal dengan Artificial Intelligence. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perbandingan aplikasi AI yang sudah saya rangkum. Oke. Di bagian tabelnya tuh saya membuat 5 tab atau 5 bagian. Yang pertama itu pengenalan aplikasi, yang kedua itu penjelasan fitur-fitur aplikasi, yang ketiga perbandingan aplikasi, yang keempat kelebihan dan kekurangannya, dan yang terakhir perbandingan kinerja, kecepatan, dan efektivitasnya. Oke, sebelum kita masuk pada perbandingannya, kita harus mengenal dulu apa itu AI. AI sendiri atau dikenal Artificial Intelligence atau AI adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain sehingga perangkat tersebut punya cara berpikir seperti manusia. Tujuan diciptakannya AI adalah untuk meniru aktivitas kognitif manusia seperti cara belajar, yaitu learning, melakukan penalaran atau reasoning, dan mengambil keputusan atau decision making, dan terakhir itu mengoreksi diri atau self correction. Saya mengambil salah satu aplikasi AI yaitu ChatGPT OpenAI. OpenAI adalah perusahaan riset dan penyebaran AI yang bertujuan untuk memastikan bahwa kecerdasan umum buatan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. ChatGPT sendiri merupakan kecerdasan buatan yang kemudian dilatih dengan data teks dan kode pada infrastruktur superkomputer Azure atau AI milik Microsoft. Untuk fitur-fiturnya sendiri itu ada 4. Yang pertama, membalas pertanyaan. ChatGPT mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Ini termasuk pertanyaan umum ya, pertanyaan faktual atau permintaan informasi. Fitur yang kedua itu membantu dengan informasinya. ChatGPT dapat memberikan informasi umum tentang berbagai topik termasuk sejarah, geografi, ilmu pengetahuan, budaya, dan banyak lagi. Model ini dilatih dengan berbagai sumber untuk memperoleh pengetahuan. Fitur ketiga untuk memberikan sumber daya. Ketika diminta, ChatGPT dapat memberikan referensi dan sumber daya tambahan yang relevan untuk membantu pengguna dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang topik atau apa yang sedang dicari ya. Yang keempat itu menerima perintah. Selain menjawab pertanyaan, ChatGPT juga menerima perintah sederhana. Pengguna dapat meminta ChatGPT untuk menjalankan perhitungan matematis atau mengingatkan tentang janji. Fitur yang kelima itu menyediakan saran. ChatGPT dapat memberikan saran dalam berbagai konteks seperti saran penulisan, saran resep makanan, saran perjalanan, atau saran pembelian produk. Bagian keenam itu mengikuti konteks. ChatGPT berusaha mempertahankan pemahaman konteks dan percakapan. Ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan pernyataan atau memberikan instruksi yang berhubungan dengan pertanyaan sebelum atau topik yang sedang dibahas. Yang ketujuh itu membuat dialog lanjutan. Model ini dirancang untuk mempertahankan alur percakapan dengan menghasilkan tanggapan yang relevan dalam konteks percakapan. Ini memungkinkan dialog lanjutan yang lebih alami. Untuk penjelasan sedikit untuk ChatGPT-nya tadi. ChatGPT selain bisa menampilkan dalam bentuk tulisan, ChatGPT juga bisa menampilkan dalam bentuk codingan ya teman-teman. Jadi jika teman-teman bermasalah tentang codingannya, teman-teman bisa copy scriptnya lalu tempelkan, lalu jelaskan apa yang menjadi kendala atau bagian errornya. Itu ke salah satu kelebihan ChatGPT ya teman-teman, yang menurut saya itu sangat mempermudah dalam mencari script yang lebih baik.
itu disarankan untuk mahasiswa untuk sangat berguna sekali. Untuk Canva AI. Canva AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang digunakan oleh platform desain grafis online populer bernama Canva. Canva AI memberikan berbagai fitur dan kemampuan otomatis yang membantu pengguna dalam membuat desain yang menarik dan profesional dengan lebih mudah. Kita langsung lihat saja apa saja fiturnya. Fitur yang pertama itu background remover. Canva AI dapat secara otomatis menghapus latar belakang pada gambar sehingga pengguna dapat dengan mudah memfokuskan objek utama dalam desain. Yang fitur kedua itu Magic Erase. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk secara otomatis mengubah ukuran desain yang ada dalam format yang berbeda, seperti mengubah desain untuk media sosial menjadi ukuran yang sesuai untuk cetakan. Yang ketiga itu text recognition. Canva AI dapat mengenali teks dalam gambar dan memberikan opsi untuk mengedit atau mengganti teks tersebut. Fitur yang keempat itu desain template. Canva menyediakan berbagai template desain yang sudah siap pakai. Canva AI dapat merekomendasikan template yang sesuai berdasarkan jenis proyek atau preferensi yang pengguna inginkan. Jadi template di sini tuh menurut saya sangat berguna ya, karena banyak sekali mahasiswa atau siswa-siswa yang mau membuat template untuk PPT atau poster dan lain sebagainya tuh sangat sudah dimudahkan dengan sudah disediakan template-nya, tinggal teman-teman mengganti menggunakan foto atau apapun itu yang sesuai dengan tujuan teman-teman ya. Yang kelima itu color palette generator. Canva AI dapat menghasilkan palet warna berdasarkan gambar yang diunggah pengguna atau warna yang dipilih, membantu dalam menciptakan harmoni dalam mendesain warnanya. Kita langsung saja pada perbandingannya. Fungsi utama ChatGPT itu apa saja sih? Fokus utama ChatGPT AI adalah untuk memberikan tanggapan, memahami percakapan dengan pengguna yang menggunakan pemahaman bahasa alami untuk menyiapkan informasi dan menjawab pertanyaannya. Jadi di AI sendiri, di ChatGPT sendiri teman-teman sudah bisa menanyakan dalam bentuk formula bahasa Indonesia teman-teman ya, dan juga bisa menggunakan bahasa Inggris yang saya tahu sendiri ya. Jadi sudah sangat memudahkan kita ya. Untuk Canva AI dia lebih fokus utamanya adalah untuk membantu pengguna dalam mendesain grafis. Dia menekan fitur-fitur seperti pengenalan teks, penghapusan latar belakang, pengubahan ukuran dan lainnya untuk mempermudah penulisan desainnya. Untuk konteks penggunaannya, ChatGPT biasanya digunakan dalam chatbot atau asisten virtual atau aplikasi berbasis teks di mana interaksi manusia melalui percakapan penting atau teks. Untuk Canva AI digunakan dalam platform desain grafis Canva untuk membantu pengguna untuk membuat desain yang menarik dan profesional. Perbandingannya, penulisan bahasa alami ya, dan bagian penerapannya, ChatGPT sendiri menggunakan proses bahasa alami yang memahami pertanyaan, mencari informasi dan memberikan jawaban yang relevan. Canva AI sendiri menggunakan penulisan bahasa alami dalam beberapa fitur seperti pengenalan teks dalam gambar, tetapi fokus utamanya itu adalah penulisan visual dan desain grafis. Untuk penerapannya tuh ChatGPT dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti customer service, dukungan teknis, asisten pribadi, atau forum diskusi lainnya. Aplikasi AI dapat digunakan pengguna yang membuat desain grafis seperti poster, brosur, itu sangat memudahkan mahasiswa ya, spanduk, desain media sosial, dan masih banyak lagi. Ini kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari ChatGPT dan Canva ya. Kelebihan dan kekurangan ChatGPT sendiri, pemahaman bahasa alaminya tuh kurang baik untuk memahami dan merespon percakapan manusia. Tergantung bagaimana cara kita menanyakannya ya. Untuk kelebihan yang kedua tuh fleksibilitas tuh digunakan seperti chatbot, asisten virtual, dan dukungan
pelanggan memberikan solusi interaktif yang lebih manusiawi. Kaliban yang kedua dari ChatGPT adalah penggunaan yang luas. Dilatih untuk menggunakan data yang luas dan memiliki akses ke pengetahuan terkini sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat. Untuk kekurangan ChatGPT sendiri, kemungkinan kesalahannya tuh tidak sepenuhnya akurat ya, karena atau memahami konteks secara besar. Ini bisa terjadi karena keterbatasan pemahaman model ya. Yang kedua itu tidak memiliki kemampuan visual. Chat AI sendiri, ChatGPT AI itu fokusnya untuk pemeriksaan bahasa alami dan tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau memanipulasi elemen visual seperti bahasa desainnya. Untuk kekurangan dan kelebihan Canva AI sendiri, kelebihannya kemudahan untuk kita mendesain, pengenalan teks dan post latar belakang, terus template dan desain yang sudah siap untuk kita pakai. Untuk kekurangan Canva AI sendiri itu keterbatasan dalam pemeriksaan bahasa ya. Selain itu juga ada terbatasnya pada desain-desain yang disediakan pada template-nya. Tapi teman-teman mungkin bisa membuat desainnya secara sendiri ya. Untuk Canva AI sendiri sudah menyediakan bagian itu untuk teman-teman tuh bisa mendesain apa yang teman-teman inginkan. Jadi tidak hanya bisa digunakan template-nya, tapi teman-teman bisa mendesain sendiri ya. Yang terakhir ini perbandingan kinerja dan kecepatan dan efektivitas ya. Kinerja dan kecepatan ChatGPT sendiri itu respon dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas pertanyaan atau permintaan pengguna, panjangnya percakapan atau tingkat lalu lintas pada server tersebut. Untuk Canva AI untuk kecepatannya tuh cenderung lebih cepat karena itu sebagian besar fitur-fiturnya terkait manipulasi visual dan desain grafis ya, tergantung pada kompleksitas desain atau ukuran filenya. Yang bagian kinerjanya, kinerja atau aktivitas ChatGPT sendiri dalam memberikan respon pada pemahaman bahasa alami modelnya dan kualitas pelatihan data yang digunakan tergantung ya, memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya akurat, yaitu tergantung bagaimana kita menanyakan pada ChatGPT tersebut. Untuk Canva sendiri efektivitasnya, kemampuan otomatis desain grafisnya, fitur-fitur seperti pengenalan teks, pengamatan latar belakang, template-template yang disediakan itu sangat efektif dalam mempermudah pengguna dalam mencapai tujuan desain mereka. Ya, itu sekilas dari aplikasi AI yang sudah marak ya di internet. Salah satu contohnya tuh tadi itu adalah Canva dan ChatGPT. ChatGPT sini tuh berfokus pada apa yang kita ingin cari atau kita ingin search dalam bentuk kata, tulisan, itu dalam bentuk codingan, teman-teman bisa langsung saja coba. Itu sangat bagus sekali, saya sangat rekomendasikan itu. Terus untuk Canva ini berfokus pada desain gitu ya. Teman-teman ingin membuat poster apa segala macam, PPT, itu sangat memudahkan dengan dibantunya dengan ada aplikasi AI itu sendiri. Kesimpulan yang dapat saya tarik adalah AI sendiri sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, terutama membantu menyelesaikan pekerjaan manusia ya, memudahkan ya teman-teman. Dampak negatif dan positifnya tuh ada juga. Tergantung bagaimana cara kita menempatkan diri kita ya. Sekian dari video saya, kurang lebih itu penjelasan saya. Terima kasih.